Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan kami dari kelas ST1A Dari kelompok 2 dengan mata kuliah K3 dan pasien septik dengan dosen pengampu Bapak Asrari Ahmad SPDMO. Halo semua, kenalin nama aku V. Caroline Zerul Deka dengan NIM PO 7134225006. Halo semua, perkenalkan nama saya Tiara Ramadita dengan NIM PO 7134225020. Halo semua, perkenalkan nama saya Mutia Raisya Ramadhani dengan NIM PO 7134225039. Halo, perkenalkan nama aku Raisa Tunisa dengan NIM PO 7134225050. Tahukah kalian, tidak semua jenis limbah dapat kita buang begitu saja. Nah, ada satu jenis limbah yang tak kasat mata namun dapat menghancurkan kehidupan kita semua. Inilah yang namanya jenis limbah radioaktif. Limbah tersebut perlu diperlakukan dengan hati-hati demi keselamatan manusia dan lingkungan. Limbah radioaktif bisa berasal dari mana saja seperti rumah sakit, rumah industri nuklir, laboratorium, dan lainnya. Limbahnya bisa berupa jarum suntik, sarung tangan, botol reagen, bahkan peralatan medis yang sudah terkontaminasi radiasi. Penanganan awalnya yang pertama adalah identifikasi, kemudian beri logo radiasi. Setelah itu, pisahkan wujudnya. Yang pertama ada padat, gas, dan juga cair. Kamu lupa ya, tidak boleh buang jenis limbah radioaktif ke tempat sampah biasa. Limbah radioaktif tidak boleh bercampur dengan jenis sampah biasa. Harus disimpan di tempat khusus yang kuat, tahan radiasi, tertutup rapat, dan bersimbol peringat. Tujuannya agar tetap aman hingga ke fasilitas pengolahan. Proses penanganan dimulai dengan penggunaan alat penelitian limbah radioaktif dikumpulkan melalui wadah khusus penopis yang berlabel simbol radiasi. Selanjutnya, limbah disimpan sementara di interim storage hingga dapat diangkut menuju fasilitas pengolahan. Pemusnahan limbah radioaktif menggunakan metode yang ketat. Contohnya seperti penyimpanan jangka panjang di Deep Geological Disposal, yakni menanam limbah jauh di dalam tanah yang stabil. Semua prosedur ini sudah mengikuti standar internasional K3 untuk memastikan tidak ada kebocoran radiasi yang membahayakan. Pengolahan limbah radioaktif jenis padat seperti jas laboratorium, sarung tangan, dan juga kayu diolah dengan cara dibakar atau diinsinerasi sehingga dihasilkan bentuk limbah yaitu residu atau abu. Sementara itu, limbah padat yang tidak terbakar diolah dengan cara dikonveksi agar volumenya berkurang.
Kemudian, bersamaan dengan limbah yang berbentuk residu, limbah padat dimasukkan ke dalam sel beton atau drum dan diberi dengan adonan semen. Hal ini bertujuan agar limbah tersebut terkurung dengan aman dalam wadah yang kuat dan mampu menahan radiasi, sehingga aman bagi lingkungan dan tidak mencemarinya, dan juga aman bagi pekerja, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Limbah radioaktif jenis cair diolah dengan cara diuapkan. Proses ini akan memisahkan zat radioaktif dengan pelarutnya, sehingga secara radioaktif volume dapat direduksi dalam bentuk semi cair, sedangkan uapnya difilter sebelum dilepas ke lingkungan. Dalam bentuk cair, limbah padatan hasil penyaringan berupa zat radioaktif berbentuk semi cair dan filter kemudian dimobilisasi dengan semen dalam yang beton. Nah, jadi limbah radioaktif yang bersifat gas atau udara diolah dengan menyaring gas dan udara yang telah tercemar oleh radioaktif menggunakan filter tertentu, sehingga ketika filter sudah jenuh akan diolah sebagai limbah padat dan disimpan di dalam fasilitas penyimpanan sementara. Kemudian, udara yang telah disaring menjadi bersih dari radiasi dan aman ketika keluar dari lingkungan dengan memperhatikan persyaratan baku mutu lingkungan pengelolaan. Limbah radioaktif di Indonesia dilakukan oleh Batan dengan menggunakan prinsip 3S, yaitu Safety, Security, dan Flow. Bayangkan jika limbah radioaktif dibiarkan tanpa pengelolaan. Dampaknya akan berjangka panjang seperti merusak DNA, mutasi, kanker, hingga menyebabkan kematian. Tidak hanya pada manusia, tanah dan air pun akan tercemar dan meninggalkan jejak yang berbahaya dan menurun ke generasi kita yang berikutnya. Nah, inilah mengapa pentingnya pengelolaan limbah radioaktif menjadi hal yang mutlak. Kontaminasi radioaktif dapat menyebar partikel debu yang menyebar di udara mengenai orang dan juga benda yang ada di sekitarnya. Kontaminasi radioaktif harus segera mungkin untuk dihilangkan karena dampaknya akan sangat berbahaya. Menghilangkan kontaminasi disebut dengan dekontaminasi. Salah satu caranya adalah dengan mandi untuk membersihkan bagian tubuh dari radiasi, dan juga cara lainnya yaitu dengan membasuh tangan dan juga wajah atau bagian yang tidak tertutup dengan air keran. Namun jika akses ke air keran tidak memadai, bisa juga dengan mengelap dengan tisu basah atau handuk kecil di bagian tangan dan juga wajah dan bagian lain yang tidak tertutup. Nah teman-teman, itulah video mengenai limbah radioaktif dari kelompok 2. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menjadi edukasi bagi kita semua. Terima kasih telah menyaksikan. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua. Hati dan pasien safety Untuk hidup yang lebih aman. 3.